Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Ibu. Pada kesempatan ini Ananda akan belajar bersama Ibu dengan materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum memasuki materi tersebut, tolong persiapkan dulu buku paket, mapel PAI, buku catatan, dan alat tulis Ananda semua. Yuk, mari kita buka buku paket PAI halaman 174. Mari kita bahas bersama. Materi ini ada dua pokok pembahasan, yaitu tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Untuk lebih jelasnya, yuk kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita pelajari kali ini adalah tentang beramal soleh. Sebelum Ibu membahas atau belajar bersama-sama, marilah kita semua mentaati protokol kesehatan. Di antaranya, kalian harus tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun pada setiap 1 jam 1 kali. Kepada Ananda semua, mari kita belajar bersama Ibu tentang beramal soleh. Perlu Ananda ingat bahwa hidup di dunia ini tidak kekal selamanya, tapi hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia hanya tempat untuk menanam. Siapa yang menanam akan mengetam atau panen. Oleh karena itu, mari kita menanam hal-hal yang baik, yang bermanfaat, atau dengan kata lain yang sering kita kenal dengan beramal soleh. Nah, Ananda semua, apa itu amal soleh? Adakah kalian yang sudah mengetahui? Beramal soleh adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, dan As-Sunnah. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal. Barangkali di antara kalian sudah ada yang mengetahui apakah 4 hal tersebut. 4 hal tersebut yaitu, yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Kemudian yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Kemudian yang keempat, saling menasihati tentang kesabaran. Nah, Ananda semua, dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat. Perlu diingat, setiap amal pasti akan mendapat balasan. Entah perbuatan atau amal itu baik, ataupun amal atau perbuatan itu buruk. Semuanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beramal soleh yang dilakukan, tentunya kita harus mengetahui ilmunya. Dikerjakan dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah. Hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku semua,
Di sini ada beberapa macam amal soleh. Tolong sambil diperhatikan, barangkali kalian semua walaupun dengan jarak jauh di rumah masing-masing bisa buka bukunya, terutama buku paket. Syukur-syukur Ananda semua punya buku pendamping atau buku penunjang, sehingga bisa memperjelas untuk memahami materi di pertemuan kali ini. Yuk, mari kita simak macam-macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sudah barangkali Ananda semua jelas yang diperintahkan itu pasti semua ada manfaat dan hikmahnya. Namun semua yang dilarang sudah jelas pasti akan membahayakan. Yang diperintah tentunya harus kita laksanakan. Yang dilarang harus kita hindari. Nah, amal soleh terhadap Allah ini bisa dicontohkan antara lain sholat, menjalankan ibadah puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian macam yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Tolong barangkali sudah bisa memberikan contoh. Apa diantaranya contohnya amal soleh terhadap manusia? Contohnya antara lain bersikap ramah terhadap sesama, bertutur kata yang santun, saling menolong. Kemudian macam yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Contohnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, dan lain-lain. Nah, kita belajar tentang beramal soleh, pasti banyak manfaatnya yang kita peroleh. Yuk, mari kita tengok apa itu manfaat beramal soleh. Beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Di antaranya diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberi tambahan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosanya. Kemudian manfaat yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang di depan tadi sudah disebutkan oleh Ibu, diantaranya tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Tentunya kalian semua sudah banyak yang hafal, bahkan sering tiap kali kalian lafalkan. Demikian pembahasan kali ini tentang amal soleh. Untuk lebih jelasnya, diharapkan kalian semua rajin-rajin membaca bukunya di rumah. Manfaatkan waktu biar tidak termasuk orang yang rugi. Pertemuan kali ini semoga ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Rajin-rajinlah membaca buku. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.